地方啊！天腿，把那些犯上作乱的人族！ Halo brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Pada episode kali ini, kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang dirilis pada tahun 2024. Film kungfu terbaru yang mengisahkan seorang pemuda culun dan lemah ternyata memiliki kekuatan dahsyat yang tersembunyi. Semua orang tak mengetahui dia menyamar menjadi rakyat biasa yang miskin, menunggu waktu yang tepat untuk balas dendam kepada klan dewa yang tak tertandingi. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. 蜘蛛亘古忌惮黑人性暴力，其中黑龙乃是伴随。 Kisah berawal pada zaman tertua klan dewa. Terlahir seseorang yang memiliki kekuatan spiritual terdahsyat yang bernama Heilong. Dia kejam, bengis, dan tak tertandingi. Ketua klan dewa takut dengan kekuatan Heilong yang semakin tinggi. Dia menantang Heilong untuk bertarung, dan terjadilah pertarungan dahsyat selama 100 hari. 这场大战中，与亘古大战百日，欲绞杀黑龙。 Heilong memenangkan pertarungan tersebut dan berhasil menghabisi ketua klan dewa. Namun istrinya tewas yang membuat dia sedih dan murka. Sejak saat itu, Heilong menobatkan dirinya sebagai Raja Dewa untuk jadi penguasa 3 alam, yaitu klan siluman yang sudah disegel di bawah tanah yang menjadi alam kegelapan abadi. Klan laut yang sudah ditaklukkan kini menjadi penjaga pintu abadi di kawasan laut alam dewa. Dan klan manusia yang sampai saat ini menjadi budak untuk menggali batu merah yang dipersembahkan kepada klan dewa. Kini kehidupan semua klan 3 alam di bawah kekuasaan Heilong. Dan singkat cerita, utusan klan dewa yang bernama Xuancai mendatangi kerajaan Xin. 好地方啊，大秦国的都城。 Raja Xin bersama putranya yang bernama Wugeng sudah mulai kelelahan diperbudak oleh klan dewa. Dia bingung karena permintaan batu merah yang semakin sulit didapatkan membuat rakyatnya semakin menderita. Namun jika tidak dipenuhi, maka kerajaan dan seluruh rakyatnya akan binasa. Dan tak berselang lama, Xuan Chen pun memasuki istana. Dengan mengejutkan, Xuan Chen membawa perintah baru dari Raja Dewa. Dia ingin persembahan batu merah dinaikkan 10 kali lipat dari sebelumnya. Raja Xin yang sudah turun-temurun tunduk kepada Raja Dewa. Kini dia emosi dan tak peduli lagi dengan ancaman apapun. Karena sudah tak sanggup lagi mempersembahkan batu merah yang setiap bulan terus bertambah jumlah permintaannya. 给了10倍的人，我从哪里？ Xuancai tetap memaksa kepada Raja Xin untuk menerima perintah dari Raja Dewa. Namun tak disangka kini Raja Xin berani memberontak hingga membakar perintah tersebut. Dia murka menantang Raja Dewa untuk berperang. 伟大的神族，我们人族，受够了。我们人族有人欲，我现在这不再受你们欺凌，给我回去告你有神欲。 Keputusan Raja Xin sontak saja membuat Xuancai murka dan mengancam bahwa Raja Dewa akan menghancurkan kerajaannya. Dan peperangan pun terjadi. Seberapa banyak prajurit diturunkan tak akan mampu menandingi para pendekar klan dewa. Satu pendekar mampu membantai ratusan prajurit kerajaan Xin.
Ribuan prajurit binasa dalam sekejap hanya dengan menurunkan 6 pendekar sakti dari klan dewa. Raja dan seluruh petinggi kerajaan berkabung atas gugurnya para prajurit dengan dihadiri oleh keluarga mereka. Malam harinya, ada sekelompok pemberontak yang akan menghabisi sang raja. Namun raja yang sudah mengetahui tidak berada di tempat tidurnya. Dan tak berselang lama, prajurit muncul dan akhirnya mereka tertangkap. Dengan mengejutkan, ternyata dia adalah jenderal kerajaan yang tidak setuju dengan keputusan Raja Xin menantang klan dewa. Dia ingin menghabisi Raja Xin yang akan diberikan kepada Raja Dewa agar peperangan tidak terjadi. Karena mustahil akan menang melawan klan dewa. Peperangan besar pun tak bisa dihindari lagi. Raja Xin memerintahkan putranya untuk tidak ikut bertempur karena akan membahayakan nyawanya. Dia adalah satu-satunya penerus kerajaan yang harus tetap hidup. Rakyat sudah mulai menderita, kelaparan terjadi di mana-mana karena bahan pokok sudah mulai berkurang. Mereka berbondong-bondong untuk membeli bahan makanan. Terlihat seorang pemuda culun bernama Guo. Dia selalu dilindungi oleh seorang gadis bernama Baisi. Mereka ikut mengantri juga dengan membawa beberapa ular untuk dijual agar bisa membeli bahan makanan. Setelah mendapatkan uangnya, Baisi yang sangat menyayangi Guo sejak kecil mengobati tangannya yang terluka. Guo yang tak banyak bicara sangat menuruti Baisi. Mereka berdua sama-sama yatim piatu dan hidup apa adanya sejak kecil. Tak lama kemudian, mereka pun mulai mengantri untuk membeli bahan makanan. Namun tiba-tiba, toko tersebut menaikkan harganya yang membuat Baisi protes karena tak cukup uangnya. Saat masih berdesakan, tak berselang lama pangeran kerajaan muncul. Rakyat pun memberi hormat kepadanya. Namun saat Baisi melihatnya, dia sedikit terkejut karena wajahnya mirip sekali dengan Guo. Kedatangan pangeran disambut oleh saudagar pemilik toko. Dia berpatroli untuk mengawasi para pedagang yang berbuat curang, yang menimbun barang dan menaikkan harga seenaknya. Dan tiba-tiba Baisi dengan lantang mengatakan bahwa pemilik toko menjualnya dengan harga yang sangat murah. Dengan terpaksa pemilik toko mengiyakannya karena sedang berada di hadapan pangeran. Sontak saja semua warga semakin berdesakan membelinya dengan harga yang jauh lebih murah dari sebelumnya. Namun saat Baisi dan Guo akan pulang, pemilik toko yang merasa dirugikan mengutus preman untuk mengejar mereka. 1袋粮食8倍钱，把粮食给我交出来！不交，交出来！ Tiba-tiba pangeran dan prajuritnya muncul. Dia meminta penjelasan yang sebenarnya. Utusan pemilik toko memfitnah bahwa Baisi telah merugikan tokonya. Dia telah membayar dengan uang palsu. Pangeran pun memerintahkan untuk membawa mereka semua ke istana. Namun tiba-tiba mereka berdua memberontak dan melarikan diri. Baisi pun akhirnya tertangkap, namun dia diampuni karena tiba-tiba sang ibu yang bernama Xiu memanggilnya dengan kesaktiannya. Wu Geng pun dengan segera mendatangi ibunya. Xiu menyampaikan hal yang sangat penting tentang kondisi kerajaan yang akan menghadapi pertempuran besar. Jika kerajaan kalah, sang penerus harus tetap hidup untuk meneruskan perjuangannya. Jika ingin mengalahkan musuh yang kuat, tidak bisa hanya mengandalkan kepintaran dan keberanian, tapi kekuatan yang abadi adalah seorang pemimpin yang dicintai rakyatnya. 让新国的子民过得越来越好，是无法战胜敌人的。你凭一己之力，爱百姓的善良之心，你更要有一颗才会跟你一起并肩作战，
Kini saatnya tiba, sang raja akan memakai baju besi dan pedang pusakanya. Dia akan mengerahkan seluruh kekuatannya melawan pasukan dewa, meski dia sendiri tahu mustahil untuk dapat mengalahkannya. Sang istri yang selalu setia mendampingi menguatkan hati sang raja. Raja Xin menugaskan permaisurinya untuk melindungi putranya. Xiu pun berjanji akan melindunginya. Ternyata Xiu mantan petinggi klan dewa yang memiliki kekuatan meramal. Dia berhasil menyembunyikan identitasnya. Hingga saat ini tak ada yang mengetahui bahwa Xiu istri Raja Xin. 也为了我们的孩子。从未后悔过。夫人，只要是跟大王在一起，我不怕。我放心不下耿儿。可儿他已经长大了，放心。 Pangeran akhirnya mengetahui kebenarannya bahwa pemilik toko melakukan kesalahan besar memperkaya diri di saat rakyat kelaparan. Harga bahan pokok kini normal kembali. Namun saat mereka sedang mengantri, tiba-tiba langit seketika menjadi gelap yang membuat mereka semua panik dan ketakutan. Enam pendekar sakti klan dewa muncul menaiki seekor naga. Mereka akan memulai pertempuran menyerang kerajaan Xin. Sang raja pun telah siap untuk bertempur dengan memakai baju besi pemberian istrinya yang memiliki kekuatan ponik dan pusaka pedang darah yang memiliki kekuatan dahsyat. Keenam pendekar pun menertawakannya. Mereka pun turun satu persatu membantai ribuan prajurit kerajaan Xin. Dengan mengejutkan, klan dewa menugaskan kerajaan Ba yang dipimpin oleh Raja Zhoupa beserta putranya yang bernama Zhouqi untuk menyerang dan mengambil alih kerajaan Xin. Raja Zhoupa masih tunduk kepada Raja Dewa. Dia menuruti perintahnya untuk mengerahkan seluruh prajuritnya. Seluruh rakyat semakin ketakutan termasuk Baishi dan Guo. Keadaan pun semakin kacau tak terkendali. Mereka berdua jadi terpisah. Tak berselang lama, Raja Xin dan prajuritnya muncul akan melawan mereka. Namun tak disangka putranya pun datang memaksa ingin ikut bertempur. 你来做什么？你是我新王的儿子。我要与父王一起上阵杀敌，为新国和新国的子民。跟我一起出城迎战，新国五更。儿臣遵命。 Akhirnya sang raja mengizinkan putranya dan mereka pergi bersama untuk bertempur. Baishi yang masih terpisah melihat Guo sedang berjalan sendirian. Dia pun dengan segera mengejarnya. Sementara sang raja dan pasukannya sudah mulai keluar gerbang. Tak ada yang menyangka ternyata Raja Xin memiliki kekuatan tingkat tinggi. Raja Bai pun terkejut melihatnya termasuk para pendekar klan dewa yang masih memperhatikan di atas naga. Raja Xin mampu melukai pendekar klan dewa. Mereka semakin tercengang melihat kekuatan Raja Xin yang mampu mengalahkan pendekar dewa. Dia pun menantang Raja Dewa untuk turun menghadapinya. Namun saat Raja Xin akan menghabisinya, pendekar dewa yang lain muncul. Semua panik, termasuk pangeran mengira sang raja telah tewas. Para pendekar dewa pun masih memperhatikan dari atas naga. Jenderal Han menyemangati para prajurit yang semakin lemah.
Dan ternyata sang raja masih berdiri tegak. Kini para pendekar dewa semakin terkejut melihat Raja Xin mampu menahan serangan Tian Kui. Karena sekelas dewa pun mustahil mampu menahannya. Dan tiba-tiba salah satu pendekar dewa mulai turun tangan lagi. Namun saat akan melesatkan kesaktiannya menuju pangeran, tiba-tiba sang ibu muncul menahannya. Yang sontak saja membuat para pendekar terkejut. Ternyata Xiu yang selama ini menghilang dari klan dewa menjadi permasyuri Raja Xin. Kemunculan Xiu menarik perhatian juga seorang petinggi klan dewa yang merupakan kakaknya sendiri. Pangeran juga baru mengetahui bahwa ibu dan ayahnya memiliki kekuatan dewa. Sang ibu pun menjelaskan semuanya, termasuk kekuatan yang dimiliki sang raja. 你为什么会有神力啊？ 这不死鸟的青火，你父王的铠甲上，娘亲本是神族，一直藏在皇宫的地牢中。你是神族？ 记住新王的血。 Menurut ramalan yang beredar di kerajaan dewa, akan terlahir seorang manusia yang akan mampu mengalahkan Raja Dewa. Kakaknya Xiu menganggap bahwa Raja Xin lah orang tersebut dengan julukan Dewa Perang yang sesungguhnya. Melihat kekuatan Raja Xin yang semakin kuat, akhirnya Raja Dewa Heilong turun dengan kekuatan yang sangat dahsyat, yang membuat seluruh pertarungan berhenti seketika. Heilong turun dengan kekuatan terkuat alam dewa yang membuat semua kesakitan. Semua orang kesakitan termasuk para pendekar dewa. Sang ibu dengan segera melindungi putranya. Namun tak menyangka hanya Raja Xin seorang yang mampu menahan kekuatan tersebut. Dan akhirnya Heilong pun turun ke bumi. Heilong merasa senang karena setelah sekian lama ada lawan yang tangguh mampu menahan kesaktiannya. Raja Xin yang tak gentar sedikit pun semakin membara emosinya. Dia akan melawan Heilong dengan seluruh kekuatannya demi rakyat dan keluarganya. Heilong memfokuskan kekuatannya kepada Raja Xin yang otomatis membuat mereka semua terbebas dari kesakitan. Raja Xin yang masih bertahan menertawakannya karena Heilong takut pada ramalan akan ada seseorang manusia yang mampu mengalahkannya. Namun Heilong menegaskan tak akan ada satu orang pun yang akan mampu menandinginya. Jenderal Han dan Pangeran berusaha untuk menolong Raja Xin, namun mereka tak mampu menembus dinding kekuatan Raja Dewa. Raja Xin pun terus berusaha melawannya meski hanya dengan jentikan jari Heilong menghadapinya. Raja Xin sudah mulai lemah, dia tak kuat menahan kesaktian Heilong. Mereka semua berusaha untuk menembus dindingnya namun sia-sia. Dan tiba-tiba seorang pendekar berilmu tinggi muncul membantu merobek dindingnya. Yang ternyata dia adalah adik dari Raja Xin yang bernama Jiu dengan julukan pendekar pedang. Seorang pendekar sakti yang murni memiliki kekuatan dari klan manusia. Dan akhirnya Jiu berhasil merobek kekuatan dinding Heilong. Raja Xin pun senang dengan kehadiran Jiu, kekuatan jadi bertambah. Kini mereka berdua menghadapi Raja Dewa.
Rakyat semakin ketakutan dan menderita. Terlihat Guo sedang berlari mengikuti pergerakan sebuah gelang ajaib yang menempel di tangannya. Dan tiba-tiba Guo tersadarkan diri. Sementara Raja Xin yang semakin lemah masih tak mampu menandingi Heilong. Terlihat seluruh prajurit terkapar kesakitan termasuk istri dan putranya. Dengan sisa tenaga, Raja Xin bangkit kembali mengeluarkan seluruh kekuatannya. Dan Jiu pun menghadapi salah seorang pendekar klan dewa. Setelah sekian lama bertarung, Raja Xin hanya mampu melukai jari tangannya. Heilong sedikit terkejut karena baru kali ini ada orang yang mampu melukainya, meski hanya satu goresan kecil. Kini Heilong murka tak terkendali. Dan akhirnya sang raja tak mampu lagi melawannya. Kekuatan Phoenix pun sudah hancur binasa. Namun dengan gagahnya Raja Xin bangkit kembali dan tewas dalam keadaan berdiri, yang membuat semua orang takjub melihatnya termasuk Raja Bai. 还能站起来？打我！父王，他竟然站立而死。 Semua orang sedih melihat sang raja tewas, termasuk Jiu yang tak fokus dalam pertarungannya yang membuat dia kalah seketika. Heilong pun pergi meninggalkan bumi. Sang ibu pun dengan segera membawa putranya untuk diamankan, karena setelah kematian raja maka kerajaan akan hancur. Dan benar saja, kerajaan Bai langsung menyerang akan mengambil alih kerajaan Xin. Pangeran Zhao Qi beserta pasukannya memburu putra dan permasyuri Raja Xin. Mereka menyerang menaiki menara. Sang ibu yang sudah mengetahui apa yang akan terjadi, dengan kesaktiannya dia melakukan sesuatu yang ada hubungannya dengan Gou melalui sebuah gelang yang dipakainya. Dan tak berselang lama mereka pun tiba. Namun saat akan menyerang tiba-tiba muncul kakaknya Xiu. 是贤总，刚才都有得罪。让我好找啊！你死，你乖乖跟我回神域。 Kedatangan sang kakak ingin mengajak Xiu kembali ke istana klan dewa. Namun Xiu dengan tegas menolaknya, yang membuat sang kakak murka dan menyerang. Namun pangeran menahannya hingga dia terluka parah. Dan saat akan menyerang lagi, Xiu berhasil menahannya. Namun tak disangka Xiu melakukan sesuatu yang mengejutkan. 你当真要为人族殉情？ Permasyuri dan putranya kini telah tewas, yang membuat sang kakak terkejut dan sedih melihat adiknya senekat itu. Sementara Guo dibawa oleh Bai Shi ke gubuknya, dan tiba-tiba sang pangeran seperti telah hidup kembali. Dia berada di suatu tempat yang tak dikenal. Tak berselang lama sang ibu pun muncul di hadapannya dan mengatakan bahwa ini adalah alam mimpi. Dia berpamitan untuk pergi selamanya dan menjelaskan sesuatu yang mengejutkan, bahwa sebenarnya pangeran tidak tewas. Jiwanya dikirim ke raga Guo, yang sebenarnya Guo adalah seutas jiwa yang diciptakan oleh sang ibu, dan dengan sengaja menghabisi putranya di depan semua orang hanya untuk mengelabui mereka. Setelah raga pangeran tewas, otomatis jiwa Guo pun tewas, dan kini pangeran yang memiliki raga Guo. Sang ibu pun berpesan untuk menyembunyikan identitas pangeran, sementara harus menyamar menjadi rakyat biasa sebagai Guo. 这是我，这难道要迎战？儿臣遵命。活下去才能完成父王和娘亲的遗愿。我要活下去。阿哥，是你。
Baishi terkejut dan senang melihat Gou bisa bicara, namun pangeran masih bingung karena baru pertama kali dia menjadi raga Gou. Saat pangeran marah kepada Baishi, tiba-tiba dia teringat pesan sang ibu untuk menyembunyikan identitas sebagai pangeran dan menjadi Gou untuk sementara. Baishi yang tak curiga apa-apa menganggap Gou kambuh lagi penyakit hilang ingatannya. 这脑袋本来就是坏的，你俩干嘛去？新国的子民理应保家卫国，新王被杀，新国被灭，我的父。你去只会送死。防止他再犯变，给我把他捆起来。 Malam harinya, Gou diikat karena dia ingin pergi melawan kerajaan Bai. Gou yang masih belum bisa beradaptasi masih menganggap dirinya sebagai pangeran. Para bocil dan Baishi pun merasa aneh dengan tingkah lakunya. Baishi mencoba untuk menyadarkan Gou. 你是谁？我是阿狗。是。 Dan pada saat waktunya makan, Gou merasa jijik dengan makanannya yang tak biasa dia makan. Saat mereka sudah tertidur, Gou berhasil melepaskan ikatannya. Dia merasa kesal terhadap Baishi namun merasa kasihan juga melihat kehidupan mereka. 百般遮住本王子，这个刁民。 Pagi harinya, terlihat jasad Raja Xin dan para petingginya yang sudah tewas digantung di gerbang istana dengan disaksikan oleh seluruh warga. Gou yang sudah berada di sana merasa geram dan marah. Namun apa daya, hanya bisa melihat dari kejauhan. Tak berselang lama, Pangeran Zhouqi muncul mencabuk jasad Raja Xin yang membuat Gou semakin sedih dan murka. 日落，我一定会加倍。你们谁敢把头转过去？ Gou yang semakin geram memutuskan untuk menyerang sendirian. Namun tak diduga tiba-tiba muncul prajurit kerajaan Xin yang tersisa di bawah pimpinan Jenderal Han. Jenderal Han terkejut saat Gou mengatakan akan merebut jasad ayahnya. Dia pun merasa senang karena sang pangeran ternyata masih hidup. Jenderal pun memberikan sesuatu untuk meleburkan jasad Raja Xin. Jenderal dan para prajurit melanjutkan lagi pertempurannya. Sedangkan Gou menghampiri sang ayah dan menemukan plakat raja. Gou pun dengan segera melebur jasad ayahnya. 孩儿不孝，把新国余孽给我杀光！ Akhirnya Gou dan Jenderal Han berhasil melarikan diri, namun tak disangka ternyata Baishi berada di sana. Yang sontak saja membuatnya terkejut melihat Gou berubah total. Tak berselang lama, Gou dan Jenderal tiba di gubuknya. Gou menegaskan kepada Jenderal untuk menyembunyikan identitasnya sebagai pangeran. Diyakini rakyat biasa sebagai Gou yang tinggal bersama seorang gadis dan para bocil yatim piatu. 我现在不再是王子，等他们回来了，千万不要露出马脚。阿狗兄弟，你放心。来。 曾经是神族的一缕善缘，放在了人间，新的身份，重新活下去。没想到，我不会让你死的，只剩下你了。我去找一找，肯定有能治你伤的药。 Saat Gou sedang mencari obat untuk Jenderal, tiba-tiba Baishi muncul memberikan obatnya. Gou sedikit terkejut saat Baishi mengatakan telah melihat semuanya. Gou pun dengan segera mengobati Jenderal. 我就立刻离开。 Utusan klan dewa mendatangi kerajaan Bai. Raja Dewa meminta batu merah diperbanyak 10 kali lipat, seperti permintaan kepada kerajaan Xin dulu. Namun kerajaan Bai menuruti perintahnya. Xuan Cai memberikan saran untuk merubah peraturan para pekerja yang akan direkrut di tambang. Kali ini semua orang harus dipekerjakan kecuali yang sudah tua dan anak-anak. 大可更改律今，新国已亡。这是来自神族的优质，多谢神使馈赠，每月进贡足量的血食。